Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nureza Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Grammar Translation Method and Direct Method. Grammar Translation Method merupakan salah satu metode umum yang digunakan sebagai metode pembelajaran bahasa asing. Grammar Translation Method adalah metode yang dominan digunakan di Eropa pada abad ke-19. Banyak peneliti yang mendefinisikan bahwa metode Grammar Translation Method adalah salah satu metode yang diterapkan dalam pengajaran bahasa asing. Dengan metode ini, siswa belajar aturan tata bahasa dan kemudian menerapkan aturan tersebut untuk menerjemahkan kalimat antara bahasa target dan bahasa asli mereka. Selain itu, para ahli menyatakan bahwa Grammar Translation Method adalah salah satu metode yang paling efektif yang dapat digunakan untuk membaca dan menerjemahkan kalimat yang menunjukkan aturan tata bahasa untuk memperoleh kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau second language. Metode pengajaran langsung atau direct method merupakan salah satu metode pengajaran yang umumnya dipakai dalam sebuah pembelajaran bahasa kedua, di mana seluruh konstituen yang terlibat, yaitu pendidik dan peserta didik, dalam proses pembelajaran bahasa kedua tersebut tidak menggunakan bahasa asli selain bahasa kedua yang diajarkan. Sebagai contoh pembelajaran bahasa Inggris bagi pelajar orang Indonesia, di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris tersebut, baik pendidik dan peserta didik menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Karakteristik Grammar Translation Method. Yang pertama itu berfokus kepada translation atau penerjemahan. Yang kedua, menghafalkan bentuk-bentuk kata kerja. Ketika mengajar, guru biasanya menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa lokal. Karakteristik metode pengajaran langsung atau direct method. Yang pertama, pengajaran dilakukan secara induktif. Pelajar mengetahui aturan melalui penyajian bentuk linguistik yang memadai dalam bahasa target. Yang kedua, bahasa asing tidak diperkenankan untuk dipakai. Yang ketiga, terdapat asosiasi langsung antara kata-kata, kalimat-kalimat dengan makna yang dimaksud melalui peragaan atau demonstrasi, gerakan, mimik muka, gambar, bahkan alam nyata. Atas dasar ini, proses belajar dapat dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang keempat, untuk memantapkan peserta didik dalam menguasai bahasa asing yang dipelajari, pengajar memberikan latihan berulang-ulang dengan contoh dan hafalan. Yang kelima, terfokus pada bahasa lisan termasuk pengucapannya. Yang keenam, kesalahan yang terjadi langsung diperbaiki pada saat pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan Grammar Translation Method. Tidak diragukan bahwa setiap metode tunggal memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan teknik Grammar Translation Method. Pengajaran bahasa target dengan cepat dijelaskan dalam Grammar Translation Method. Guru dan siswa mudah untuk berkomunikasi, dan siswa mudah mengerti karena pelajaran gramatikal. Namun di lain sisi, metode ini juga mempunyai kekurangan, yaitu metode penerjemahan tata bahasa tidak memiliki ruang lingkup untuk komunikasi yang efektif dan sangat membosankan bagi pelajar, memerlukan waktu yang lama dan membuat pelajar berpikir dalam bahasa pertama. Oleh karena itu, metode penerjemahan tata bahasa memperluas pengetahuan dan informasi siswa dengan berfokus pada penjelasan guru. Sementara itu, cara mengajar guru sangat diperlukan untuk menjaga perhatian siswa agar tetap fokus dalam penggunaan Grammar Translation Method. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran langsung atau direct method.
Kelebihan dari metode pembelajaran ini antara lain guru dapat mengendalikan materi dan informasi dalam pembelajaran, sehingga guru dapat fokus mengenai apa yang akan dicapai oleh siswa. Model pembelajaran ini efektif dalam kelas besar ataupun kecil. Sedangkan kekurangannya yaitu ada banyak kata-kata abstrak yang tidak dapat ditafsirkan secara langsung dalam bahasa Inggris, dan banyak waktu dan energi yang terbuang dalam membuat upaya tersebut terwujud. Metode ini didasarkan pada prinsip-prinsip bahwa pertimbangan pendengaran lebih kuat dari yang visual. Dan untuk kesimpulan, untuk penggunaan grammar translation method dalam mengenalkan kaidah bahasa, yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun kalimat yang akurat, sehingga memiliki kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan. Dan sedangkan berdasarkan penjelasan tentang metode langsung atau direct method, pembelajaran ini dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa, khususnya bila tujuan pembelajaran hanya untuk meningkatkan keterampilan menyimak dan berbicara, tetapi tidak untuk keterampilan membaca dan menulis. Oleh karena itu, apabila pembelajaran bahasa yang dilaksanakan ditujukan untuk meningkatkan seluruh aspek keterampilan berbahasa, baik komunikasi lisan maupun tulis, maka sebaiknya dalam pembelajaran tidak hanya menggunakan metode direct method, melainkan dilengkapi dengan metode lain yang dapat mendukung tercapainya keempat kompetensi berbahasa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.